Sahabat Salam bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati kita, amin. Ya, terpujilah Yahweh Elohim untuk hari Sabat ini. Terima kasih untuk hambanya Desi Jebua untuk firman mengapa? Oh, Desi Halawa ya. Desi Halawa untuk firman hari ini. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudaraku yang kekasih, berbuat baik adalah kunci keberhasilan. Tahu saudara, mengapa bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel itu sukses, mendapat berkat bukan hanya materi, perlindungan Tuhan. Mengapa? Karena berbuat baik. Mereka memiliki yang namanya sedekah. Kita orang Kristen punya sedekah enggak sih? Hah? Punya enggak sedekah? Alkitab kita catat enggak sedekah? Catat. Tapi asing bagi orang Kristen kata sedekah. Kenapa? Karena tidak semua orang Kristen mendalami kitabnya. Tapi saudara kita, ya, saudara kita yang keturunan Ismail, kita kan sama bapak kita sama-sama Abraham. Mereka mengikuti yang namanya sedekah ini. Tapi kita, sedekah itu ada upahnya. Ya, firman hari ini pada hari Sabat ini luar biasa. Jangan berhenti berbuat baik. Saudara, berbuat baik bukan karena untuk mendapatkan sesuatu. Ada ilustrasi tentang seorang bapak-bapak yang dia menangkap ular dalam api. Lihatnya ular itu dalam api, diambilnya kayu, diangkatnya begini, dipatoknya tangannya, terjatuh lagi dia. Ya, diangkat gini, dipatok, jatuh lagi dia. Tapi dia berusaha mengambilnya, dia berusaha menolongnya. Ya, diambilnya, ditolongnya, dikeluarkannya sehingga ular itu tertolong. Lalu ada yang memperhatikan, dia berkata begini, loh, ngapain kau selamatkan ular itu? Dia kan udah patok tanganmu. Tanganmu kan udah berdarah dibuatnya. Kenapa kau selamatkan lagi? Orang tersebut berkata, ular itu mempunyai sifat mematok, menggigit. Aku mempunyai sifat berbuat baik, menolong dia. Sifatku berbuat baik nggak akan berhenti oleh karena sifatnya yang mematok. Kadang-kadang kita begitu. Sifat kita, karakter kita yang berbuat baik akan berhenti ketika melihat orang tidak berbuat baik kepada kita. Sehingga perbuatan baik kita hanya kepada orang yang berbuat baik. Apakah upahmu? Apa kata firman Tuhan? Jika hanya engkau berbuat baik kepada sesamamu yang berbuat baik, apakah upahmu? Bukankah orang jahat juga berbuat demikian? Iya kan? Penjudi itu berbuat baik sama temannya penjudi. Pencuri berbuat baik sama temannya pencuri. Bahkan mafia besar juga berbuat baik kepada temannya mafia besar. Tapi apa firman Tuhan? Kasihilah musuhmu. Inilah kelebihan kita Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kasihilah musuhmu. Kasihilah dia yang menganiaya kamu. Kasihilah dia yang membuat kamu sakit hati. Udah pernah kita sakit hati kepada orang, lalu kita berdoa untuk orang itu, bahkan kita berkati orang itu dengan apa yang kita punya. Bukankah itu balas dendam yang terbaik? Apa Roma katakan? Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Maka dengan cara demikian kamu sedang menumpuk bara di atas kepalanya. Jadi kalau ada yang menyakitimu, kalau ada yang mengecewakanmu, ada yang membencimu, ada yang memfitnahmu, bilang, terima kasih kawan, kau telah menambah upahku hari ini. Kenapa begitu? Karena dengan dia
kita kecewa, karena dengan Dia kita bersabar. Iya kan? Justru karena Dia membuat kita kecewa, sehingga kita bersabar dan memberkati Dia. Itulah upahnya. Lalu kapan upah itu ada? Kapan upah itu datang? Kapan upah itu kita terima? Galatia 6 ayat 9. Jangan berhenti, ya. Apa tadi katakan di situ? Ayat 9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini terbitan LAI agak rancu bahasanya, ya. Kalau dia dalam bahasa yang lain, ya, saya lihat dulu. Galatia berapa itu? Galatia 6 ayat 9 di BSD, ya. BSD ini adalah yang bahasa Indonesia disederhanakan. Begini bahasanya. Janganlah kita bosan melakukan hal yang baik, sebab nanti kita akan memperoleh hasilnya jika kita terus-menerus melakukannya. Paham, ya? Kalau di TB, di terjemahan baru, jika kita tidak menjadi lemah. Agak rancu bahasanya, ya. Saya lebih suka mendengar yang bahasa Indonesia yang disederhanakan. Jangan kita bosan melakukan kebaikan, sebab nanti kita akan memperoleh hasilnya jika kita terus melakukannya. Tidak berhenti melakukan kebaikan itu. Amin. Jangan berhenti melakukan kebaikan, saudara, karena itulah karakter kita. Jangan berbuat baik supaya dapat sesuatu. Jangan berbuat baik supaya dipuji seseorang, tetapi berbuat baiklah karena itu karakter kita. Amin. Dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, barang siapa tahu berbuat baik tetapi tidak berbuat baik, sama dengan berdosa. Ayo dibuka dulu Yakobus 4 ayat 17. Ya. Jadi hati-hati, saudara. Kalau kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukan kebaikan, kita telah berbuat dosa. Apa dikatakan di situ? Yakobus 4 ayat 17. Iya. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik dan tidak melakukannya, sama dengan ia dosa. Saudara, dosa itu punya kekuatan. Ya. Dosa itu punya kekuatan, karena di mana ada dosa, di situ ada maut. Maut itu pasti. Ada yang bisa lepas dari maut? Nggak ada, kan? Berarti dosa itu punya nyengat yang pasti. Kita punya dosa, nyengatnya pasti, bisanya pasti. Makanya orang sangat susah lepas dari dosa. Kalau ada seseorang tukang mabuk, dia ingin bertobat, itu susah. Dia susah lepas dari kemabukannya. Karena apa? Karena dosa telah mengikatnya. Ya, iya kan? Kalau ada seseorang yang berbuat jahat, kerjanya mencuri, kerjanya mencopet, itu susah lepas. Karena apa? Karena kuasa dosa telah mengikatnya. Amin. Jadi saudara yang terkasih, tetaplah berbuat baik. Ya. Kalau kita nggak berbuat baik, sama dengan kita melakukan dosa. Kalau kita sudah punya dosa, kita punya kekuatan yang mengikat. Ya. Jangan berhenti berbuat baik. Tadi Desi katakan, jangan ingat-ingat kebaikanmu.
Jangan ungkit, jangan perhitungkan kebaikanmu kepada orang. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah semua orang mengetahui kebaikan hatimu. Ya, di mana tertulis itu? Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lalu bagaimana caranya kalau kita nggak bilang-bilang? Bagaimana? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya kita baik sama dia, jangan kasih tahu sama orang. Tapi kita juga baik sama dia, jangan kasih tahu semua orang. Kita baik sama dia, jangan kasih tahu semua orang. Baik sama dia, baik. Baiklah sama semua orang diam-diam, sehingga semua orang tahu kebaikan hati kita. Iya kan? Jangan karena firman ini berkata demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, kamu baik sama satu orang, kamu kasih tahu sama satu kampung. Itu nggak boleh. Itu bukan kebaikan hati. Itu namanya kebaikan pencitraan. Iya kan? Ada nggak kebaikan pencitraan? Banyak nanti waktu mau dekat pemilu. Iya kan? Ya, jadi saudaraku yang terkasih, di Matius 6 ayat 2 dikatakan, kalau engkau memberi sedekah, apa itu? Kalau engkau memberi sedekah, janganlah seperti orang munafik. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita memberi sedekah, kalau kita berbuat baik kepada orang dengan motivasi supaya orang dipuji, kita memang mendapat upah. Itu enggak disangkal oleh Bapa Yahweh. Yesua katakan kalau kita mencanangkan perbuatan baik kita, kita juga mendapat upah. Upahnya apa? Upahnya dipuji orang. Ya. Tetapi upah yang terbesar adalah upah yang daripada Bapa Yahweh. Jangan berhenti berbuat baik. Suatu saat kamu akan mendapatkannya jika kamu tidak bosan melakukan kebaikan itu sendiri. Ya. Jadi saudara-saudara, berbuat baiklah bukan supaya. Berbuat baiklah bukan karena, tetapi bukan berbuat baiklah sebab itu karakterku. Amin. Ayo katakan semuanya. Aku mau berbuat baik karena itu karakterku. 1, 2, 3. Jadi berbuat baiklah karena itu karakter kita. Berbuat baiklah karena itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Berbuat baiklah karena memang itu kesukaan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Demikian firman Bapak Yahweh pada hari Sabat ini. Biarlah memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa.